Pemirsa, kita akan membahas terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum hingga meledakkan bom di kawasan sekolah. Dan kami telah terhubung dengan psikolog anak, remaja dan keluarga Sani Budiantini. Selamat sore Mbak Sani. Selamat sore. Mbak, terima kasih sudah bergabung. Kita telah melihat seperti apa kronologi yang terjadi di SMA Negeri 72 ini. Menurut Anda, apa sih sebenarnya yang men-trigger sehingga ada bom yang diledakkan oleh anak ini? Iya, pertama-tama mungkin saya ucapkan juga bela sungkawa ya, berduka terhadap korban ledakan tersebut, karena juga korban tersebut juga banyak dari kalangan siswa SMA tersebut begitu ya. Mari kita bahas juga kenapa seorang anak bisa meledakkan bom begitu ya. Kita tahu bahwa anak berkonflik dengan hukum atau ABH yang kita lihat tadi memang sudah mempersiapkan ya perencanaan perilaku yang akan dia lakukan. Nah, tentunya ketika tadi detik demi detik ya tadi kita lihat juga bahwa terlihat mungkin ada santai begitu ya, kemudian juga dia fokus dengan apa yang dilakukan. Ini menandakan anak ini sudah ada niat yang mungkin saja sudah tekad bulat untuk melakukan hal tersebut. Nah, kenapa seorang anak atau ABH ini bertega melakukan hal tersebut? Ini bisa saja karena bentuk akumulasi emosi atau amarah yang ada di dalam dirinya. Biasanya pesan dari suatu perilaku itu bisa kita lihat dari sejauh mana anak itu mungkin merasakan rasa ketidakadilan misalnya, atau rasa amarah yang terakumulasi dan tidak bisa disalurkan dengan baik. Kita tahu anak remaja memang memiliki hormon yang tidak seimbang gitu ya, unstable gitu, yang kadang-kadang tidak bisa dia regulasi secara matang, karena sebenarnya ketika ada emosi yang ada di dalam diri seseorang yang terlalu meluap, mereka harus belajar bagaimana meregulasinya, seperti belajar teknik pernafasan, berbicara dengan orang yang dia percaya, melakukan suatu kegiatan untuk mendistraksi, itu bisa saja dilakukan. Namun pada anak-anak yang cirinya bisa misalnya pasif ya, tidak ada orang di sekelilingnya yang bisa dia percaya, maka biasanya dia melakukan suatu cara untuk menyalurkan emosinya dengan cara-cara yang bisa saja itu kita sebut dengan pasif agresif. Diam, tapi kemudian dia malah menyerang dan melukai banyak orang. Oke, tadi Anda katakan ini merupakan amarah yang terakumulasi. Apakah memang dugaan bullying yang terjadi di sekolah ini bisa menjadi salah satu hal yang men-trigger ini? Iya, dari data kan dikatakan bahwa ABH ini juga adalah korban bullying, di mana ABH yang tadi adalah korban itu juga menanggung ya luka batin yang luar biasa. Namun dengan sistem yang tadi tidak ada regulasi emosi yang matang, kemudian juga bisa saja tidak ada teknik asertif yang dia kuasai ya untuk mengatakan tidak misalnya kepada pelaku, dan juga di sini adanya menurut saya terpapar juga konten-konten ya, karena kalau kita lihat kan penyerangan ledakan bom ini kan juga termasuk seperti penyerangan yang ada di negara lain ya, seperti negara Selandia Baru dan sebagainya, karena ada tulisan juga tulisan tangan bahwa dia seperti mengedor ya kepada salah satu pelaku teroris di situ. Tapi mungkin saja coping mechanism yang dilakukan adalah dengan cara keliru, dengan sistem heroik yang dipikir adalah terorisme itu adalah heroik. Dia membuat semua orang menjadi tertuju padanya. Dia ingin mengatakan sesuatu yang dia tidak bisa katakan itu melalui hal-hal yang seperti ini. Nah, ini yang kita khawatirkan, karena bisa saja kondisi-kondisi anak seperti ini yang frustrasi bisa saja ada yang mewadahi orang-orang atau kelompok atau grup ya yang memang akhirnya menyalurkan hal-hal yang sifatnya agresif ini untuk dilakukan gitu. Karena balik lagi, ketika seorang anak frustrasi biasanya dia mencari cara untuk bagaimana melampiaskan emosinya itu. Namun kalau caranya tidak tepat, maka bisa terjadi seperti ini. Baik, regulasi emosi yang tak tersalurkan. Jadi siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus ini? Ya, tentunya mari kita lihat juga bahwa tadi ya, ABH ini kan juga anak yang korban dari sistem yang keliru. Misalnya saja tadi sistem sekolah yang tidak bisa mendeteksi ya dari CCTV adanya sesuatu yang aneh, misalnya bullying itu kan bisa terlihat juga dari CCTV misalnya, atau juga adanya tidak ada sistem pelaporan ya yang aman. Misalnya kalau ada anak dibully itu dia bisa melakukan dengan aman, karena banyak juga kasus yang ada kepada saya mengatakan kalau ngomong di sekolah kadang-kadang jadinya akhirnya jadi gosip, jadinya bocor misalnya. Dan kemudian terutama adalah sistem keluarga, tentunya bagaimana
keluarga bisa mendeteksi apa yang terjadi pada anak kita, bagaimana apa yang kemudian orang tua bisa bantu, misalnya tentunya melalui pendekatan-pendekatan yang cocok dengan anak remaja, karena bagi kita tahu anak remaja tidak mudah ya didekati misalnya, karena tadi punya dunianya sendiri, tapi bagaimanapun juga orang tua harus punya teknik atau cara bagaimana bisa menjadi sahabat anak, sehingga ketika anak mengalami sesuatu, orang yang dicari adalah orang tuanya untuk didiskusikan dan juga dicari solusi yang win-win solution ya, sehingga juga anak terpenuhi emosi yang akan dikeluarkan dan solusi apa yang kemudian baik buat anak tersebut. Baik, jadi kolaborasi antara rumah, orang tua dan juga sekolah, guru ini sangat penting ya, Ibu Sani. Terima kasih atas waktu Anda dan juga sharing session pada sore hari ini, Bu Sani Budiantini. Terima kasih sekali lagi, selamat beraktivitas kembali. Polisi telah tetapkan salah satu siswa yang jadi korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta sebagai anak berkonflik dengan hukum. Dan berikut detik-detik sebelum dan setelah ledakan yang terekam CCTV. Dalam video ini terlihat pelaku beraksi seorang diri. Waktu CCTV 12.44 atau waktu real time-nya 11.44.15 masih di channel 30. Itu dilihat bahwa anak tersebut memasuki pintu masjid di bagian depan. Nah, ini sudah tidak tercover lagi pada saat itu. Kemudian di waktu setelah kemudian, jadi setelah kemudian di waktu CCTV yang tercover bahwa pukul 11.57 atau waktu aktualnya 12.05 itu anak sudah melepas baju seragamnya dan terlihat menuju ke arah lorong, ke arah masjid dengan memakai celana hitam, kaos putih, dan menggendong senjata mainan atau dummy. Jadi terlihat di CCTV. Kemudian arah tangannya mengarahkan ke arah masjid. Nah, ini nanti temuannya mungkin akan dibahas oleh Pak Dirkrim karena tadi sebelumnya sudah dipastikan oleh dari tim Jibom bahwa menemukan ada peralatan pengendali atau remote. Kemudian pada waktu aktual 12.05.51 tercover dari channel 06 depan masjid bahwa terlihat cahaya warna merah keluar dari dalam masjid disertai ledakan dan mengeluarkan asap berwarna putih. Selanjutnya kembali di channel 30 lorong lantai 1 timur 2, ABH setelah mengadakan kegiatan yang tadi itu berlari menjauhi masjid. Tampak pintu ruangan terbuka diduga akibat adanya ledakan. Dan selanjutnya kami langsung loncat terakhir bahwa pada pukul 12:0058 itu para siswa berlari berhamburan meninggalkan masjid ke arah kamera. Pemirsa, polisi telah tetapkan salah satu siswa yang jadi korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Sebagai anak berkonflik dengan hukum, polisi menyebut hanya 4 dari 7 bom yang dibawa terduga pelaku meledak. Bosnya kenapa tuh? Sumpah. Udah mana aja. Dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Siswa yang meledakkan bom di sekolah ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum. Saat ini, terduga pelaku yang menjadi korban masih dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Polisi menyebut terduga pelaku merupakan siswa aktif dan tidak terhubung dengan jaringan teroris manapun. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 anti teror telah menganalisis rekaman CCTV, ponsel serta aktivitas dari ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 16 orang saksi dan sejumlah barang bukti. Polisi juga telah menggeledah rumah pelaku. Menurut polisi, dari hasil uji laboratorium, jenis bahan peledak yang digunakan terduga pelaku memiliki daya ledak rendah. Di rumah anak yang berkonflik dengan hukum, di sana kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak
yang memiliki kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Dengan kata lain bahwa bahan yang ada di TKP 1 di dalam masjid ataupun di TKP 2 di samping bank sampah itu ada kesesuaian dengan bahan-bahan yang ada di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Dan Satbrimo Polda Metro Jaya, Kombes Henik Marianto menjelaskan terduga pelaku membawa total 7 bom. 2 bom diantaranya meledak di masjid saat sholat Jumat. Sedangkan di bak sampah ada 4 bom, 2 diantaranya meledak. Pelaku juga menaruh bom di taman baca dan berhasil dijinakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita akan mengetahui kondisi korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta. Pemirsa sudah terhubung bersama kami dengan jurnalis iNews Kevin Pakan di RSI Cempaka Putih, Jakarta. Selamat sore, Kevin. Kevin, seperti apa kondisi terkini para korban di sana? Ya, selamat sore Ayah dan juga pemirsa. Untuk update terkini dari pukul 16 atau pukul 4 sore, yang mana untuk update korban, saat ini masih ada 13 pasien atau 13 korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dan masih atau sudah dilakukan pemulangan. Ada sekitar 61 pasien dari total 75 korban yang masuk ke Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat di sini. Dan memang para korban atau para pasien yang masih dirawat ini tetap mendapatkan perawatan intensif, baik mereka yang mengalami luka berat, kemudian luka sedang dan juga luka ringan, dan juga mereka yang mengalami gangguan pendengaran yang memang ini menjadi concern dari para tim dokter yang memang hampir 90% ini mayoritas mereka atau korban yang mengalami pasca ledakan ini mengalami gangguan pendengaran. Kemudian terkait hal itu juga tadi sempat dikonfirmasi dari pihak rumah sakit bahwa ini ke 13 pasien atau 13 korban yang masih dirawat tetap mendapatkan pendampingan medis secara baik. Kemudian juga ini para keluarga ini masih tetap bisa melihat bagaimana kondisi dari para korban ini. Kemudian selain perawatan medis juga dapat disampaikan perawatan trauma healing atau perawatan psikologis ini tetap diberikan dari pihak Himpunan Psikologis Indonesia dan juga pihak kepolisian bagi para korban agar tetap bisa melakukan monitoring atau pemantauan terhadap kondisi psikologis dari para korban di sini. Kemudian kami juga melihat Ayah bahwa pos pemantauan dan juga pos pendataan tetap berada di tempat ini bagi para korban atau para keluarga korban yang bisa atau melihat update terkini di sini bisa tetap bertanya kepada pihak kepolisian maupun juga pihak rumah sakit. Dan memang total untuk selain di Rumah Sakit Islam Jakarta di Cempaka Putih ini, tapi juga ada di Rumah Sakit Yarsi yang saat ini masih ada 9 pasien. Jadi total masih ada sekitar 28 pasien yang masih dirawat secara keseluruhan dari pasca ledakan di SMA N72 Jakarta. Ayah. Baik. Kevin Pakan, terima kasih atas laporan terkini Anda dari Cempaka Putih. Selamat bertugas kembali.